Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada hari Kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran Matematika kelas 2 SD, tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah. Menentukan nilai pecahan. Perhatikan gambar di samping. Banyak semua penghapus ada 4 buah. Banyak penghapus berwarna abu-abu ada 1 buah. Jadi, nilai pecahan yang menyatakan banyak penghapus berwarna abu-abu jika dibandingkan dengan semua penghapus adalah 1/4 atau 1/4. Menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar keempat siswa berikut. Pada gambar terdapat 4 orang siswa yang terdiri dari 1 siswa laki-laki dan 3 orang siswa perempuan. Berdasarkan gambar, dapat kita ketahui bahwa banyak semua siswa ada 4 orang. Banyak siswa yang memakai topi ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa yang memakai topi dibandingkan semua siswa adalah 1/4. Banyak siswa perempuan ada 3 orang. Banyak siswa perempuan yang berkacamata ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa perempuan yang berkacamata dibandingkan semua siswa perempuan adalah 1/3. Kita bisa membuat perbandingan contoh yang lain, misalnya banyak semua siswa ada 4 orang. Banyak siswa laki-laki ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa laki-laki jika dibandingkan dengan semua siswa adalah 1/4. Dapatkah kamu membuat contoh perbandingan yang lain? Menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan bagian 2. Perhatikan contoh-contoh berikut. Terdapat 2 gelas di atas meja. Banyak semua gelas ada 2. Banyak gelas yang berisi air ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak gelas berisi air jika dibandingkan dengan semua gelas adalah 1/2. Perhatikan gambar yang kedua. Banyak semua kursi ada 3. Banyak kursi yang diduduki ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak kursi yang diduduki jika dibandingkan dengan semua kursi adalah 1/3. Perhatikanlah gambar buah-buahan yang terdapat di dalam keranjang. Banyak semua buah di keranjang ada 4. Sedangkan banyak buah pir ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak pir dibandingkan dengan semua buah yang ada di keranjang adalah 1/4. Membuat gambar sesuai nilai pecahan. Untuk membuat gambar yang menyatakan suatu pecahan, perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, buatlah sebuah gambar utuh. Misalnya gambar sebuah lingkaran. Kedua, bagilah menjadi beberapa bagian sama besar sebanyak penyebut pecahan. Misalnya kita ingin membuat pecahan berpenyebut 4, maka kita membagi sebuah gambar itu menjadi 4 bagian yang sama besar. Ketiga, asirlah atau warnailah bagian gambar sebanyak pembilang pecahan. Misalnya, kita ingin menentukan pembilang pecahannya itu 1, maka kita perlu mewarnai atau mengarsir
satu bagian dari gambar tersebut. Perhatikan contoh berikut. Buatlah gambar yang menyatakan pecahan 1/4. Pecahan 1/4 berarti 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Langkah pertama, buatlah satu gambar utuh. Kedua, bagilah gambar menjadi 4 bagian sama besar atau berpenyebut 4. Kemudian, yang ketiga, asirlah atau warnai satu bagian pada gambar. Karena pembilangnya 1, maka kita cukup mengasir atau mewarnai satu bagian dari keempat bagian. Baiklah adik-adik, itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you the next time. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas muatan pelajaran PPKN kelas 2 SD, tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah. Keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putra dan juga ada murid putri. Dedi dan Jonas termasuk murid putra. Mereka memakai celana seragam ke sekolah. Rambut mereka pendek. Mei dan Fitri termasuk murid putri. Mereka memakai rok seragam ke sekolah. Murid perempuan biasanya rambutnya diikat. Ada juga murid perempuan yang menggunakan kerudung ke sekolah. Sikap terhadap keberagaman teman di sekolah. Di sekolah, tentu kita menjumpai adanya murid putri dan adanya murid putra. Walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hak belajar yang sama. Semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan di sekolah. Sudahkah kamu mematuhi aturan yang ada di sekolahmu? Keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Perhatikan contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa yang mendiami Pulau Sumatera ada Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Suku bangsa di Pulau Jawa ada Sunda, Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. Sedangkan suku bangsa yang menempati wilayah Kalimantan adalah Ngaju, Dayak, Banjar, Tidung, dan Punan. Sedangkan suku bangsa yang mendiami Pulau Sulawesi ada Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, dan Toraja. Suku bangsa yang menempati wilayah Papua ada Asmat, Dani, Kowiyai, Argoni, dan Mairasi. Terakhir, suku bangsa yang mendiami Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, Sasak, Sumba, Rote, Flores, dan Sumbawa. Baiklah adik-adik, silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar dengan menyebutkan asal daerah dan suku bangsa kalian. Kakak ingin tahu ya. Keberagaman makanan atau minuman kesukaan teman di sekolah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai keberagaman teman di sekolah. Di mana di sekolah kita menjumpai adanya murid perempuan dan adanya murid laki-laki.
Dari segi berpakaian, kita dapat membedakan murid laki-laki dan murid perempuan. Nah, sekarang kita membahas mengenai keberagaman makanan dan minuman kesukaan teman di sekolah. Makanan atau minuman kesukaan setiap orang berbeda. Kita tidak bisa memaksa kesukaan kita terhadap orang lain. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Walaupun berbeda, kita tetap dapat saling berbagi dan makan bersama di satu meja yang sama. Setelah adik-adik mempelajari mengenai keberagaman, diharapkan dapat memaklumi atau menoleransi teman yang berbeda dengan kita. Artinya, walaupun mereka berbeda dengan kita tidak boleh membeda-bedakan atau memperlakukan mereka secara tidak adil. Jadilah seseorang yang mempunyai keluasan hati dan dapat menerima perbedaan. Karena perbedaan itu adalah indah, perbedaan itu rahmat, dan dengan adanya perbedaan tidak membuat kita terpecah belah atau merasa lebih baik daripada yang lain. Kita akan membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD, tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut adalah bentuk-bentuk kata sapaan. Pertama, nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. Yang kedua, panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Keempat, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan, seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Kata sapaan dalam fabel bagian 2. Kata sapaan biasanya digunakan saat menyapa atau menegur seseorang secara langsung. Ada beragam bentuk kata sapaan, yaitu nama diri, panggilan keluarga, nama gelar atau profesi seseorang, serta nama pelaku atau peserta. Menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Biasanya fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. Pertama, gambar hewan yang terdapat dalam gambar. Kedua, kegiatan yang dilakukan di dalam gambar. Ketiga, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Dan yang keempat, urutan cerita sesuai gambar. Menceritakan kembali isi fabel. Di dalam fabel berisi berbagai peristiwa yang dialami hewan. Untuk dapat menulis kembali isi fabel, perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, bacalah fabel dengan seksama. Kedua, catat setiap peristiwa penting yang terjadi. Ketiga, urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 sekolah dasar, muatan seni budaya dan prakarya, tema 7 kebersamaan, subtema 2. Yuk kita simak videonya.
Kita akan belajar gerak dasar tari kijang. Pertama-tama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Kemudian lakukan gerakan melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar. Kalian dapat menampilkan tari kijang dengan iringan musik. Selamat mencoba menari. Sekian pembahasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.